Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah sebelumnya kita membahas limit fungsi aljabar untuk X mendekati nilai tertentu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Kompetensi dasarnya masih sama untuk aspek pengetahuan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kemudian untuk aspek keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kita lihat untuk limit X mendekati tak hingga secara perhitungan. Misal fungsi fx sama dengan 1/x dengan domain X anggota bilangan real, X tidak sama dengan 0, karena kalau X-nya 0 nanti tidak terdefinisi. Nilai fx yang semakin besar dapat dilihat pada tabel berikut. Jika X-nya dari 1, 2, 3, 10, 1000, 1 juta dan seterusnya lama-lama mendekati tak hingga, maka 1/X-nya dari 1, setengah, 1/3, 1/10, 1/1000, 1/1 juta dan seterusnya mendekati 0. Terlihat bahwa jika nilai X semakin besar, maka nilai fungsi fx semakin kecil. Jika X sangat besar sekali atau mendekati tak hingga, maka nilai fungsi fx mendekati 0. Kemudian kita lihat secara grafik. Ketika X-nya ini mendekati tak hingga, maka 1/X-nya ini mendekati 0. Begitu juga ketika X-nya mendekati negatif tak hingga, maka 1/X-nya ini mendekati 0. Jadi sudah sesuai secara perhitungan dan secara grafik. Kemudian metode penyelesaian soal yaitu yang pertama membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Limit fx dibagi gx untuk X mendekati tak hingga dapat ditetapkan sebagai yang pertama. Jika derajat fx pembilang sama dengan derajat gx penyebut, maka limit fx dibagi gx X mendekati tak hingga itu nilainya adalah koefisien pangkat tertinggi fx dibagi koefisien pangkat tertinggi gx. Yang kedua, jika derajat fx lebih dari derajat gx dengan koefisien pangkat tertinggi fx positif, maka limit fx dibagi gx-nya positif tak hingga. Sedangkan jika derajat fx-nya lebih dari derajat gx tetapi koefisien pangkat tertingginya fx negatif, maka limit fx dibagi gx-nya negatif tak hingga. Dan yang ketiga, jika derajat fx kurang dari derajat gx, maka limit fx dibagi gx-nya 0. Kita lihat contoh. Yang pertama, limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x plus 3 dibagi min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4x plus 8. Cukup perhatikan pangkat tertingginya. Ini X pangkat 3, ini X pangkat 3. Sudah sama, maka 6 dibagi min 2 itu min 3. Jadi cukup dilihat koefisien pangkat tertinggi. Yang kedua, yang B. Lihat saja ini pangkat tertingginya X kuadrat, koefisiennya 2. Kemudian penyebutnya pangkat tertingginya X pangkat 1, koefisiennya 1. Jadi pangkat tertingginya lebih banyak yang pembilang yang atas, maka jawabannya tak hingga. Yang ketiga, yang C, kita lihat pangkat tertingginya ini pembilangnya 3, penyebutnya 2. Berarti kan koefisiennya ini negatif. Maka kalau koefisien pangkat tertingginya fx negatif, maka jawabannya min tak hingga. Yang D, yang 4, pangkat tertingginya pembilang x pangkat 3, penyebutnya x pangkat 4, berarti lebih tinggi penyebut, maka jawabannya 0. Kemudian yang kedua, metode penyelesaian soal dengan mengalihkan faktor lawan. Untuk bentuk limit x mendekati tak hingga, akar fx dikurangi akar gx. Maka diselesaikan dengan cara dikalikan bentuk akar fx tambah akar gx dibagi akar fx tambah akar gx. Karena ini nilainya 1. Kita lihat contohnya. Ada 3. Yang pertama, limit x mendekati tak hingga dari akar 2x min 1 kurangi akar 3x plus 5.
Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari akar 3X kuadrat min 2X plus 1 dikurangi akar X kuadrat min X plus 1. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga akar X plus 1 kali X plus 3 dikurangi X. Kita lihat pembahasannya satu-satu. Yang pertama, yang A. Kita lihat ini negatif, maka dikali sekawan ini jadi positif. Pembilangnya ini yang atas dikali yang atas, maka bentuk A min B kali A plus B, cukup depan kali depan, akarnya hilang. Kemudian yang belakang kali belakang, hati-hati ini min, maka ini dikurung, akarnya hilang. Yang bawah penyebutnya ini tulis ulang saja sama di sini. Maka kita lihat perhitungannya, yang atas pembilangnya 2X dikurangi 3X itu min X, min 1 kurangi 5 itu min 6. Penyebutnya sama. Maka perhatikan yang di atas ini pangkat tertingginya 1 dan koefisiennya negatif. Kemudian yang bawah penyebutnya ini X pangkat 1 tapi di akar, jadi ini pangkat setengah. Maka besar yang atas, derajatnya besar yang atas, dan koefisiennya negatif, maka jawabannya min tak hingga. Perhatikan ketentuan butir 2 bagian 2. Yang B, kita lihat ini negatif, maka sekawannya ini jadi positif. Caranya sama, yang depan kali depan akarnya hilang, yang belakang kali belakang ini negatif, akarnya hilang, ini dikasih kurung biar nggak keliru. Yang bawah penyebutnya ini cukup ditulis ulang saja di sini. Kemudian perhitungannya 3X kuadrat kurangi X kuadrat itu 2X kuadrat, min 2X min X, jadi min 2X tambah X itu min X, 1 dikurangi 1 itu 0. Penyebutnya sama. Maka kita lihat derajatnya, yang pembilang yang atas ini pangkat 2, yang ini kelihatannya pangkat 2 tapi di akar jadi pangkat 1, maka derajatnya besar yang pembilang yang atas, maka jawabannya tak terhingga. Perhatikan ketentuan pada butir 2 bagian 1. Dan yang ketiga, ini yang belakang ya bisa diubah dulu menjadi akar X kuadrat ya, ini sama nilainya. Kemudian dikali sekawan, ini min, sekawannya ini jadi plus. Sama seperti tadi, yang depan kali depan akarnya hilang dikurung, yang belakang kali belakang ini akarnya hilang jadi X kuadrat, nggak usah dikurung karena ini hanya satu suku. Yang bawah penyebutnya ini sama ditulis ulang di sini, maka perhitungannya X kuadrat dikurangi X kuadrat itu 0, tinggal 4X plus 3, yang bawah sama. Maka kita lihat derajat pangkat tertingginya yang atas adalah 1, kemudian yang bawah ini kelihatannya X kuadrat tapi di akar jadi pangkat 1. Berarti ini sama, yang atas derajatnya pangkat 1, yang bawah derajatnya pangkat 1. Maka dilihat koefisiennya ini 4, yang bawah ini koefisiennya akar 1, ini juga akar 1. Akar 1 itu 1, 1 tambah 1 2, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Perhatikan ketentuan pada butir pertama. Kemudian berikutnya, kalau cara tadi sudah paham, maka bisa pakai cara singkat. Cara singkat ini dipakai kalau sudah paham. Untuk bentuk akar AX plus B dikurangi akar PX plus Q, maka limitnya itu tak hingga jika A lebih dari P, 0 jika A sama dengan P, dan negatif tak hingga jika A kurang dari P. Jadi tidak usah pakai cara panjang, bisa langsung pakai cara ini. Begitu juga yang bentuk akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Untuk X mendekati tak hingga, yang pertama R-nya tak hingga jika A itu lebih dari P. Yang kedua pakai rumus B min Q dibagi 2 akar A jika A sama dengan P. Dan yang ketiga, negatif tak hingga jika A kurang dari P, yang sering dipakai yang kedua ini. Nah, kemudian sebagai latihan silakan dikerjakan, ada 12 soal dan bisa dituliskan jawaban akhirnya di komentar video YouTube ini. Nanti insya Allah kita tanggapi. Yang nomor 1 sampai nomor 5 sudah sangat jelas, tinggal diperhatikan saja derajat pangkat tertinggi pembilang dan penyebut.
Tetapi untuk yang seperti nomor 3 ini harus dikalikan satu-satu dulu, termasuk yang nomor 4 ini diuraikan dulu, ini bentuk kuadrat mudah. Dan yang kelima ini perhatikan ada akar yang di bawah. Sedangkan yang nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, ini bisa pakai cara cepat tadi kalau sudah paham cara yang panjang. Hati-hati seperti nomor 9 ini, 3x min 2 ini nanti dikasih akar dikuadratkan. Yang nomor 10 juga ini dikuadratkan dikasih akar. Dan yang nomor 11 hati-hati, ini kalau tidak dikurung berarti nanti plus 3 nya ini harus diubah dulu jadi min. Dikurung dikasih min, di akar baru dikuadratkan. Nomor 12 ini sama seperti yang nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian yang terakhir perhatikan juga sifat dan teorema limit. Untuk setiap K konstan atau konstanta dan A bilangan real, ya, jika fungsinya konstan maka limit X mendekati A nilainya juga konstan. Jika fx sama dengan X atau fungsi identitas, limit fx X mendekati A nilainya adalah A. Dan yang ketiga, kalau limit K kali fx maka K-nya ini boleh dikeluarkan di depan limit. Kemudian untuk tambah kurang ya, limit fx ditambah atau dikurang gx maka sama dengan limit fx ditambah atau dikurang limit gx. Kemudian kalau perkalian juga sama, pembagian juga sama, pangkat limit fx pangkat n sama dengan limit fx pangkat n. Limit akar fx sama dengan akar limit fx. Demikian untuk pembahasan limit fungsi aljabar sudah cukup. Terima kasih, selamat berlatih. Semoga sukses, sampai jumpa pada bab-bab yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.